Gadis 15 tahun dibunuh kenalan Facebook usai tolak hubungan badan. Nasib pilu menimpa seorang gadis remaja berumur 15 tahun di Kabupaten Seram bagian Timur, SBT, Maluku. Korban bernama Ria Triani tewas dibunuh oleh kenalan dari media sosial Facebook. Pelaku berinisial HS, 23, tega membunuh korban karena menolak saat diajak berhubungan badan. HS secara sadis menganiaya Ria Triani lalu membuang jasadnya ke sungai. Berikut fakta-fakta kasus gadis remaja dibunuh kenalan Facebooknya di Maluku, dirangkum dari tribunambon.com dan Tribratanews, Maluku, Polri Go ID. Senin, 2 Juni 2025 sedih. Sempat dilaporkan hilang. Kasus ini bermula saat korban dilaporkan hilang sejak Sabtu, 17 Mei 2025, lalu. Keluarga kemudian melaporkan hilangnya Ria Triani ke polisi. Petugas lantas mencari keberadaan korban selama beberapa hari. Titik terang didapatkan setelah ditemukan sosok mayat di Sungai Waifufa, Desa Nglas, Kota Bula, Kabupaten Seram bagian Timur, SBT, pada Rabu, 21 Mei 2025. Belakangan diketahui, mayat tersebut adalah Ria Triani yang selama ini dicari-cari. Kenalan di Facebook. Berdasarkan pendalaman, polisi menemukan fakta Ria Triani tewas dibunuh. Pelakunya adalah HS, pria yang dikenal korban lewat Facebook. HS nekat mendekati korban padahal sudah memiliki istri dan anak. Kapolres Seram bagian Timur, AKBP Al-Hajat menerangkan, HS dan korban hanya sebatas teman online. Keduanya kenalan lewat media sosial bahkan tidak ada hubungan pacaran, bebernya. AKBP Al-Hajat melanjutkan, pelaku dan korban memutuskan untuk bertemu. HS selalu mengajak korban berhubungan intim layaknya suami istri. Ajakan itu ditolak mentah-mentah oleh korban. Lantaran tidak terima, HS tega menganiaya korban. Pelaku mencekik leher korban selama 5 menit, kala itu Ria Triani sempat memberikan perlawanan. Pada saat korban menolak, korban diancam lalu dicekik oleh pelaku. Korban sempat berontak, tetapi pelaku mengancam dengan kata, "Kalau kamu tidak mau, saya bunuh kamu," ungkap AKBP Al-Hajat. Jasad dibuang ke sungai. HS yang sudah dikuasai amarah lantas meneruskan aksinya. Ia membuat korban tidak bisa bernapas dengan tangannya. HS sempat mengecek korban sudah tewas dengan menyentuh bagian hidung dan urat nadi korban. Lalu pelaku merasa korban sudah meninggal baru diangkat dan dibuang ke sungai, jelas AKBP Al-Hajat. Pelaku kabur. Usai membunuh korban, HS sempat kabur ke menuju Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara. Pelaku hendak bekerja di PT Indonesia Weda Bay Industrial Park. Pelaku berhasil kami tangkap pada 30 Mei 2025. Setelah kami selidiki pelaku ini ada di Weda, di lokasi PT Indonesia Weda Bay Industrial Park, IWIP, Provinsi Maluku Utara. Saat itu, pelaku baru akan mulai bekerja di sana, ungkap Kapolres. Setelah diketahui keberadaan pelaku, Kapolres SBT dengan aksi cepat dan tegas memerintahkan, tim Reskrim Polres SBT langsung diberangkatkan ke Weda untuk melakukan penangkapan setelah kami mengirim petugas langsung ke lokasi dan pelaku berhasil ditangkap. Setelah ditangkap, kemudian dibawa ke Bula dan hari ini ada di hadapan teman-teman wartawan semua, ujar AKBP Al-Hajat. Kini, tersangka HS telah mendekam di sel tahanan Polres SBT, sembari menunggu proses hukum lebih lanjut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya itu. HS dikenakan pasal 80 ayat 3 Yungto pasal 76C UU nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana 15 tahun penjara dan denda sebesar 3 miliar rupiah. Dari Aruan. Hah? Dari mana? Lama di Aruan. Lain Pipar ini. Ya. Pipar ini orang Aruan. Pindah. Pindah. Iya. Itu kan sini mau berdiri di sini Aruan. Ini besar. Sila itu main Jadi mantap ya lu 8 tahun.
Ini tapi dia bisa. Ini maksudnya itu. Aku bagi bersih kalau orang bilang. Saya kunci kilo sih ngapa? Itu saya nang lomba apa? Di atas ini naik ke Cimore almarhum, naik ke atas dari bawah ke kanan ke lantai ke kelas di meja. Berapa dua? Di atas. Materi rumah di belakang. Apa suasana? Jadi kita persiapkan. Langsung hormon untuk perbaikan. Nurse. Dari kampung juga. Biasa. Wih, ini sudah. Swastiastu. Hari ini kita dari Polres Seram bagian Timur melaksanakan press release terkait dengan kasus kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Sama-sama kita ketahui bahwa sebelumnya korban ini sempat pergi dari rumah, namun setelah beberapa hari, tepatnya 5 hari, 4 hari. Dari hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu itu bukan Rabu ya? 4 atau 5 hari kita tahu bahwa di sungai apa namanya? Waifufa ditemukan seorang jenazah mayat perempuan namanya Ria. Teman-teman udah tahu ya namanya ya. Setelah kita evakuasi, kita bawa ke rumah sakit untuk membenarkan bahwa korban ini adalah anak yang sebelumnya dilaporkan hilang. Nah, kita lakukan penyelidikan mendalam, kita periksa saksi-saksi, kita periksa TKP, kita telusuri jejak korban kemana-kemana dengan teknik penyelidikan kita. Akhirnya mengerucut kepada salah satu pelaku, dan perkara tersebut adalah perkara kekerasan terhadap anak yang menyebabkan meninggal dunia. Pelaku atas nama inisial HS sudah berada di depan rekan-rekan. Lahirnya 29 Agustus 2001, berarti umurnya berapa umur? 25 tahun. Ya. Yang bersangkutan sudah beristri, sudah punya anak 1. Untuk motifnya bahwa pelaku ini
Kamu sudah pacaran berapa lama dengan dia? Tidak pacaran, Pak. Tidak pacaran. Kenal di mana? Kenal lewat Facebook, Pak. Lewat Facebook. Ya. Dia berkenalan dengan korban ini. Dan memang rencananya si pelaku ini untuk berangkat ke Weda untuk kerja di sana. Namun sebelum berangkat dia mengajak pelaku ini, korban ini untuk bertemu. Motifnya dia ketemu untuk berharap bisa berhubungan dengan korban, ya, bisa melakukan hubungan suami istri dengan korban. Diancam, dicekik sama pelaku. Korban sempat meronta, dipenjara 15 tahun dan denda 3 miliar rupiah. Mungkin itu penyampaian secara resmi dari kami. Kira-kira ada yang ditanyakan? Pelaku ini terakhir ditangkap di lokasi. Kami tangkap di Weda. Hari apa kemarin ya? Penangkapan tanggal 30 Mei. 30 Mei. Hari Kamis. Ya. Setelah kami selidiki, pelaku ini berada di Weda, di Maluku Utara. Ya. Di Weda, di PT IWIP. Dia kerja di PT IWIP. Baru mau masuk kerja. Nah, mungkin dia kaget juga kenapa tiba-tiba polisi datang gitu. Ya. Kita tahu keberadaan pelaku, kita selidiki dengan berbagai macam cara kita, ya. Kita ketahui tersangka ini ada di Weda. Saya langsung mengutus tim saya berangkat ke Weda, tangkap, langsung interogasi dan langsung mengakui. Ada lagi? Pak, pelaku warga SBT atau warga mana? Pelaku ini alamatnya Desa Jembatan Basah, Kecamatan Mula Barat. Ada lagi? Pak, dari hasil penyelidikan apakah ada indikasi keterlibatan orang lain selain ini? Sementara belum ada, karena memang kalau kita lihat dari TKP yang kita temukan berdasarkan petunjuk-petunjuk yang ada di TKP, di situ hanya mereka berdua. Pak, pelaku ini masih sebagai keluarga korban atau bagaimana? Tidak. Ini barang bukti yang kita temukan. Ini HP. Oh, ini HP pelaku. Karena HP dari ini belum ketemu, karena dibuang. Gadis 15 tahun dibunuh kenalan Facebook usai tolak hubungan badan. Nasib pilu menimpa seorang gadis remaja berumur 15 tahun di Kabupaten Seram bagian timur, SBT, Maluku. Korban bernama Ria Triani tewas dibunuh oleh kenalan dari media sosial Facebook. Pelaku berinisial HS, 23, tega membunuh korban karena menolak saat diajak berhubungan badan. HS secara sadis menganiaya Ria Triani lalu membuang jasadnya ke sungai. Berikut fakta-fakta kasus gadis remaja dibunuh kenalan Facebooknya di Maluku, dirangkum dari tribunambon.com dan Tribratanews, Maluku, Polri Go ID. Senin, 2 Juni 2025 sedih. Sempat dilaporkan hilang. Kasus ini bermula saat korban dilaporkan hilang sejak Sabtu, 17 Mei 2025, lalu. Keluarga kemudian melaporkan hilangnya Ria Triani ke polisi. Petugas lantas mencari keberadaan korban selama beberapa hari. Titik terang didapatkan setelah ditemukan sosok mayat di Sungai Waifufa, Desa Nglas, Kota Bula, Kabupaten Seram bagian Timur, SBT, pada Rabu, 21 Mei 2025. Belakangan diketahui, mayat tersebut adalah Ria Triani yang selama ini dicari-cari. Kenalan di Facebook. Berdasarkan pendalaman, polisi menemukan fakta Ria Triani tewas dibunuh. Pelakunya adalah HS, pria yang dikenal korban lewat Facebook.
HS nekat mendekati korban padahal sudah memiliki istri dan anak. Kapolres Seram Bagian Timur, AKBP Al-Hajat menerangkan, HS dan korban hanya sebatas teman online. Keduanya kenalan lewat media sosial bahkan tidak ada hubungan pacaran, bebernya. AKBP Al-Hajat melanjutkan, pelaku dan korban memutuskan untuk bertemu. HS selalu mengajak korban berhubungan intim layaknya suami istri. Ajakan itu ditolak mentah-mentah oleh korban. Lantaran tidak terima, HS tega menganiaya korban. Pelaku mencekik leher korban selama 5 menit, kala itu Ria Triani sempat memberikan perlawanan. Pada saat korban menolak, korban diancam lalu dicekik oleh pelaku. Korban sempat berontak, tetapi pelaku mengancam dengan kata, "Kalau kamu tidak mau, saya bunuh kamu," ungkap AKBP Al-Hajat. Jasad dibuang ke sungai. HS yang sudah dikuasai amarah lantas meneruskan aksinya. Ia membuat korban tidak bisa bernapas dengan tangannya. HS sempat mengecek korban sudah tewas dengan menyentuh bagian hidung dan urat nadi korban. Lalu pelaku merasa korban sudah meninggal baru diangkat dan dibuang ke sungai, jelas AKBP Al-Hajat. Pelaku kabur. Usai membunuh korban, HS sempat kabur ke menuju Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara. Pelaku hendak bekerja di PT Indonesia Weda Bay Industrial Park. Pelaku berhasil kami tangkap pada 30 Mei 2025. Setelah kami selidiki pelaku ini ada di Weda, di lokasi PT Indonesia Weda Bay Industrial Park, IWIP, Provinsi Maluku Utara. Saat itu, pelaku baru akan mulai bekerja di sana, ungkap Kapolres. Setelah diketahui keberadaan pelaku, Kapolres SBT dengan aksi cepat dan tegas memerintahkan, tim Reskrim Polres SBT langsung diberangkatkan ke Weda untuk melakukan penangkapan setelah kami mengirim petugas langsung ke lokasi dan pelaku berhasil ditangkap. Setelah ditangkap, kemudian dibawa ke Bula dan hari ini ada di hadapan teman-teman wartawan semua, ujar AKBP Al-Hajat. Kini, tersangka HS telah mendekam di sel tahanan Polres SBT, sembari menunggu proses hukum lebih lanjut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya itu. HS dikenakan pasal 80 ayat 3 Yungto pasal 76C UU nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana 15 tahun penjara dan denda sebesar 3 miliar rupiah. Dari Aruan. Hah? Dari mana? Lama di Aruan. Pipar ini orang Aruan. Pindah tuh ya. Dia nyambung sama ini sih Aruan. Ini besar ini. Di atas ini naik ke Cimore almarhum, naik ke dari bawah ke kanan ke rambut ke kelas di meja. Dua di atas. Materi rumah belakang. Apa suasana? Tadi kita persiapan. Dari kampung juga. Biasa.
Biasa. Biasa. Wih, ini sudah. Swastiastu. Hari ini kita dari Polres Seram bagian Timur melaksanakan press release terkait dengan kasus kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Sama-sama kita ketahui bahwa sebelumnya korban ini sempat pergi dari rumah, namun setelah beberapa hari, tepatnya 5 hari, 4 hari. dari hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu itu bukan Rabu ya? 4 atau 5 hari kita tahu bahwa di sungai apa namanya? Waifufa ditemukan seorang jenazah mayat perempuan namanya R ya. Iya. Teman-teman udah tahu ya namanya ya. Setelah kita evakuasi, kita bawa ke rumah sakit untuk membenarkan bahwa korban ini adalah anak yang sebelumnya dilaporkan hilang. Nah, kita lakukan penyelidikan mendalam, kita periksa saksi-saksi, kita periksa TKP, kita telusuri jejak korban kemana-kemana dengan teknik penyelidikan kita. Akhirnya mengerucut kepada salah satu pelaku, dan perkara tersebut adalah perkara kekerasan terhadap anak yang menyebabkan meninggal dunia. Pelaku atas nama inisial HS sudah berada di depan rekan-rekan. Lahirnya 29 Agustus 2001, berarti umurnya berapa umur? 25 tahun. Ya. Yang bersangkutan sudah beristri, sudah punya anak 1. Untuk motifnya bahwa pelaku ini, kamu sudah pacaran berapa lama dengan dia? Tidak pacaran. Kenal di mana? Lewat Facebook. Ya. Dia berkenalan dengan korban ini, dan memang rencananya si pelaku ini untuk berangkat ke Weda untuk kerja di sana. Namun sebelum berangkat, dia mengajak korban ini untuk bertemu. Motifnya, dia ketemu untuk berharap bisa berhubungan dengan korban, ya, bisa melakukan hubungan suami istri dengan korban. Diancam, dicekik sama pelaku. Korban sempat meronta, dipenjara 15 tahun dan denda 3 miliar rupiah. Mungkin itu penyampaian secara resmi dari kami. Kira-kira ada yang ditanyakan? Pelaku ini terakhir ditangkap di lokasi. Kami tangkap di Weda. Hari apa kemarin ya? Penangkapan tanggal 30 Mei. 30 Mei ya.
hari Kamis. Ya. Setelah kami selidiki, pelaku ini berada di Weda, di Maluku Utara. Di Weda, di PT IWIP. Dia kerja di PT IWIP. Baru mau masuk kerja. Nah, mungkin dia kaget juga kenapa tiba-tiba polisi datang gitu. Ya. Kita tahu keberadaan pelaku, kita selidiki dengan berbagai macam cara kita, ya. Kita ketahui tersangkanya ada di Weda. Saya langsung mengutus tim saya berangkat ke Weda, tangkap, langsung interogasi dan langsung mengakui. Ada lagi? Pak, pelaku warga SBT atau warga mana? Pelaku ini alamatnya Desa Jembatan Basah, Kecamatan Bula Barat. Ada lagi? Pak, dari hasil penyelidikan apakah ada indikasi keterlibatan orang lain selain ini? Sementara belum ada, karena memang kalau kita lihat dari TKP yang kita temukan berdasarkan petunjuk-petunjuk yang ada di TKP, di situ hanya mereka berdua. Pak, pelaku ini masih sebagai keluarga korban atau bagaimana? Tidak. Ini barang bukti yang kita temukan. Ini HP. Oh, ini HP pelaku. Karena HP dari ini belum ditemu, karena dibuang. Gadis 15 tahun dibunuh kenalan Facebook usai tolak hubungan badan. Nasib pilu menimpa seorang gadis remaja berumur 15 tahun di Kabupaten Seram bagian Timur, SBT, Maluku. Korban bernama Riatriani tewas dibunuh oleh kenalan dari media sosial Facebook. Pelaku berinisial HS, 23, tega membunuh korban karena menolak saat diajak berhubungan badan. HS secara sadis menganiaya Riatriani lalu membuang jasadnya ke sungai. Berikut fakta-fakta kasus gadis remaja dibunuh kenalan Facebooknya di Maluku, dirangkum dari tribunambon.com dan Tribratanews, Maluku, Polri Go ID. Senin, 2 Juni 2025 sedih. Sempat dilaporkan hilang. Kasus ini bermula saat korban dilaporkan hilang sejak Sabtu, 17 Mei 2025, lalu. Keluarga kemudian melaporkan hilangnya Riatriani ke polisi. Petugas lantas mencari keberadaan korban selama beberapa hari. Titik terang didapatkan setelah ditemukan sosok mayat di Sungai Waifufa, Desa Nglas, Kota Bula, Kabupaten Seram bagian Timur, SBT, pada Rabu, 21 Mei 2025. Belakangan diketahui, mayat tersebut adalah Riatriani yang selama ini dicari-cari. Kenalan di Facebook. Berdasarkan pendalaman, polisi menemukan fakta Riatriani tewas dibunuh. Pelakunya adalah HS, pria yang dikenal korban lewat Facebook. HS nekat mendekati korban padahal sudah memiliki istri dan anak. Kapolres Seram bagian Timur, AKBP Al-Hajat menerangkan, HS dan korban hanya sebatas teman online. Keduanya kenalan lewat media sosial bahkan tidak ada hubungan pacaran, bebernya. AKBP Al-Hajat melanjutkan, pelaku dan korban memutuskan untuk bertemu. HS lalu mengajak korban berhubungan intim layaknya suami istri. Ajakan itu ditolak mentah-mentah oleh korban. Lantaran tidak terima, HS tega menganiaya korban. Pelaku mencekik leher korban selama 5 menit, kala itu Riatriani sempat memberikan perlawanan. Pada saat korban menolak, korban diancam lalu dicekik oleh pelaku, korban sempat berontak, tetapi pelaku mengancam dengan kata, "Kalau kamu tidak mau, saya bunuh kamu," ungkap AKBP Al-Hajat. Jasad dibuang ke sungai. HS yang sudah dikuasai amarah lantas meneruskan aksinya. Ia membuat korban tidak bisa bernapas dengan tangannya. HS sempat mengecek korban sudah tewas dengan menyentuh bagian hidung dan urat nadi korban. Lalu pelaku merasa korban sudah meninggal baru diangkat dan dibuang ke sungai, jelas AKBP Al-Hajat. Pelaku kabur. Usai membunuh korban, HS sempat kabur ke menuju Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara. Pelaku hendak bekerja di PT Indonesia Weda Bay Industrial Park. Pelaku berhasil kami tangkap pada 30 Mei 2025. Setelah kami selidiki pelaku ini ada di Weda, di lokasi PT Indonesia Weda Bay Industrial Park, IWIP, Provinsi Maluku Utara.
terkait Saat itu, dengan pelaku baru akan mulai bekerja di sana, kasus ungkap Kapolres. kekerasan terhadap Setelah anak diketahui keberadaan pelaku, Kapolres yang SBT dengan aksi mengakibatkan cepat dan tegas memerintahkan, korban tim meninggal Reskrim dunia. Polres SBT langsung diberangkatkan ke Weda untuk melakukan penangkapan setelah kami mengirim petugas langsung ke lokasi dan pelaku berhasil ditangkap. Setelah ditangkap, kemudian dibawa ke Bula dan hari ini ada di hadapan teman-teman wartawan semua, ujar AKBP Al-Hajat. Kini, tersangka HS telah mendekam di sel tahanan Polres SBT, sembari menunggu proses hukum lebih lanjut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya itu. HS dikenakan pasal 80 ayat 3 Yungto pasal 76C UU nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana 15 tahun penjara dan denda sebesar 3 miliar rupiah. Dari Aruan. Hah? Dari mana? Lama di Aruan. Pipar ini orang Aruan. Di atas ini naik ke Cimore almarhum, naik ke atas dari bawah ke kanan ke rambut ke kelas di meja. Dua di atas. Materi rumah di belakang. Apa suasana? Tadi kita persiapkan. Dari kampung juga. Ini orang Biasa. Wih. Swastiastu. Hari ini kita dari Polres Seram bagian Timur melaksanakan press release terkait dengan kasus kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Sama-sama kita ketahui bahwa sebelumnya korban ini sempat pergi dari rumah, namun setelah beberapa hari, tepatnya 5 hari, 4 hari. dari hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu itu bukan Rabu ya? 4 atau 5 hari kita tahu bahwa di sungai apa namanya? Waifufa ditemukan seorang jenazah
mayat perempuan namanya R lah. Iya. Teman-teman udah tahu ya namanya ya. Setelah kita evakuasi, kita bawa ke rumah sakit untuk membenarkan bahwa korban ini adalah anak yang sebelumnya dilaporkan hilang. Nah, kita lakukan penyelidikan mendalam, kita periksa saksi-saksi, kita periksa TKP, kita telusuri jejak korban kemana-kemana dengan teknik penyelidikan kita. Akhirnya mengerucut kepada salah satu pelaku, dan perkara tersebut adalah perkara kekerasan terhadap anak yang menyebabkan meninggal dunia. Pelaku atas nama inisial HS sudah berada di depan rekan-rekan. Lahirnya 29 Agustus 2001, berarti umurnya berapa umur? 25 tahun. Ya. Yang bersangkutan sudah beristri, sudah punya anak satu. Untuk motifnya bahwa pelaku ini, kamu sudah pacaran berapa lama dengan dia? Tidak pacaran. Kenal di mana? Lewat Facebook. Ya. Dia berkenalan dengan korban ini, dan memang rencananya si pelaku ini untuk berangkat ke Weda untuk kerja di sana. Namun sebelum berangkat, dia mengajak korban ini untuk bertemu. Motifnya, dia ketemu untuk berharap bisa berhubungan dengan korban, ya, bisa melakukan hubungan suami istri dengan korban. Diancam, dicekik sama pelaku, korban sempat meronta, dipenjara 15 tahun dan denda 3 miliar rupiah. Mungkin itu penyampaian secara resmi dari kami. Kira-kira ada yang ditanyakan? Pelaku ini terakhir ditangkap di lokasi. Kami tangkap di Weda. Hari apa kemarin ya? Penangkapan tanggal 30 Mei. 30 Mei. Hari Kamis. Ya. Setelah kami selidiki, pelaku ini berada di Weda, di Maluku Utara. Di Weda, di PT IWIP. Dia kerja di PT IWIP, baru mau masuk kerja. Nah, mungkin dia kaget juga kenapa tiba-tiba polisi datang gitu. Ya. Kita tahu keberadaan pelaku, kita selidiki dengan berbagai macam cara kita, ya. Kita ketahui tersangka ini ada di Weda. Saya langsung mengutus tim saya berangkat ke Weda, tangkap, langsung interogasi dan langsung mengakui. Ada lagi? Pak, pelaku warga SBT atau warga mana? Pelaku ini alamatnya Desa Jembatan Basah, Kecamatan Bula Barat. Ada lagi? Pak, dari hasil penyelidikan apakah ada indikasi keterlibatan orang lain selain ini? Sementara belum ada, karena memang kalau kita lihat dari TKP yang kita temukan berdasarkan petunjuk-petunjuk yang ada di TKP,
Di situ hanya mereka berdua. Pak, pelaku ini masih sebagai keluarga korban atau bagaimana? Tidak. Ini barang bukti yang kita temukan. Ini HP. Oh, ini HP pelaku. Karena HP dari ini belum ketemu, karena dibuang. Gadis 15 tahun dibunuh kenalan Facebook usai tolak hubungan badan. Nasib pilu menimpa seorang gadis remaja berumur 15 tahun di Kabupaten Seram bagian Timur, SBT, Maluku. Korban bernama Ria Triani tewas dibunuh oleh kenalan dari media sosial Facebook. Pelaku berinisial HS, 23, tega membunuh korban karena menolak saat diajak berhubungan badan. HS secara sadis menganiaya Ria Triani lalu membuang jasadnya ke sungai. Berikut fakta-fakta kasus gadis remaja dibunuh kenalan Facebooknya di Maluku, dirangkum dari tribunambon.com dan Tribratanews, Maluku, Polri Go ID. Senin, 2 Juni 2025 sedih. Sempat dilaporkan hilang. Kasus ini bermula saat korban dilaporkan hilang sejak Sabtu, 17 Mei 2025, lalu. Keluarga kemudian melaporkan hilangnya Ria Triani ke polisi. Petugas lantas mencari keberadaan korban selama beberapa hari. Titik terang didapatkan setelah ditemukan sosok mayat di Sungai Waifufa, Desa Nglas, Kota Mula, Kabupaten Seram bagian Timur, SBT, pada Rabu, 21 Mei 2025. Belakangan diketahui, mayat tersebut adalah Ria Triani yang selama ini dicari-cari. Kenalan di Facebook. Berdasarkan pendalaman, polisi menemukan fakta Ria Triani tewas dibunuh. Pelakunya adalah HS, pria yang dikenal korban lewat Facebook. HS nekat mendekati korban padahal sudah memiliki istri dan anak. Kapolres Seram bagian Timur, AKBP Al-Hajat menerangkan, HS dan korban hanya sebatas teman online. Keduanya kenalan lewat media sosial bahkan tidak ada hubungan pacaran, bebernya. AKBP Al-Hajat melanjutkan, pelaku dan korban memutuskan untuk bertemu. HS selalu mengajak korban berhubungan intim layaknya suami istri. Ajakan itu ditolak mentah-mentah oleh korban. Lantaran tidak terima, HS tega menganiaya korban. Pelaku mencekik leher korban selama 5 menit, kala itu Ria Triani sempat memberikan perlawanan. Pada saat korban menolak, korban diancam lalu dicekik oleh pelaku. Korban sempat berontak, tetapi pelaku mengancam dengan kata, "Kalau kamu tidak mau, saya bunuh kamu," ungkap AKBP Al-Hajat. Jasad dibuang ke sungai. HS yang sudah dikuasai amarah lantas meneruskan aksinya. Ia membuat korban tidak bisa bernapas dengan tangannya. HS sempat mengecek korban sudah tewas dengan menyentuh bagian hidung dan urat nadi korban. Lalu pelaku merasa korban sudah meninggal baru diangkat dan dibuang ke sungai, jelas AKBP Al-Hajat. Pelaku kabur. Usai membunuh korban, HS sempat kabur ke menuju Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara. Pelaku hendak bekerja di PT Indonesia Weda Bay Industrial Park. Pelaku berhasil kami tangkap pada 30 Mei 2025. Setelah kami selidiki pelaku ini ada di Weda, di lokasi PT Indonesia Weda Bay Industrial Park, IWIP, Provinsi Maluku Utara. Saat itu, pelaku baru akan mulai bekerja di sana, ungkap Kapolres. Setelah diketahui keberadaan pelaku, Kapolres SBT dengan aksi cepat dan tegas memerintahkan, tim Reskrim Polres SBT langsung diberangkatkan ke Weda untuk melakukan penangkapan setelah kami mengirim petugas langsung ke lokasi dan pelaku berhasil ditangkap. Setelah ditangkap, kemudian dibawa ke Bula dan hari ini ada di hadapan teman-teman wartawan semua, ujar AKBP Al-Hajat. Kini, tersangka HS telah mendekam di sel tahanan Polres SBT, sembari menunggu proses hukum lebih lanjut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya itu. HS dikenakan pasal 80 ayat 3 Yungto pasal 76C UU nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana 15 tahun penjara dan denda sebesar 3 miliar rupiah. Dari Aruan. Hah? Dari mana? Lama di Aruan. Ini orang Aruan.
Di atas ini naik ke Pacimore almarhum, naik ke atas dari bawah ke kanan ke lantai tukang balas di meja. Kedua di atas materi rumah di belakang. Apa suasana? Tadi kita langsung hormon terbaik nurse dari kampung juga. Biasa. Terus sih. Wih. Swastiastu. Hari ini kita dari Polres Seram bagian Timur melaksanakan press release terkait dengan kasus kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Sama-sama kita ketahui bahwa sebelumnya korban ini sempat pergi dari rumah, namun setelah beberapa hari, tepatnya 5 hari, 4 hari. dari hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu itu bukan Rabu ya? 4 atau 5 hari kita tahu bahwa di sungai apa namanya? Waifufa ditemukan seorang jenazah mayat perempuan namanya Ria. Teman-teman udah tahu ya namanya. Setelah kita evakuasi, kita bawa ke rumah sakit untuk membenarkan bahwa korban ini adalah anak yang sebelumnya dilaporkan hilang. Nah, kita lakukan penyelidikan mendalam, kita periksa saksi-saksi, kita periksa TKP, kita telusuri jejak korban kemana-kemana dengan teknik penyelidikan kita. Akhirnya mengerucut kepada salah satu pelaku, dan perkara tersebut adalah perkara kekerasan terhadap anak yang menyebabkan meninggal dunia. Pelaku atas nama inisial HS sudah berada di depan rekan-rekan. Lahirnya 29 Agustus 2001, berarti umurnya
Berapa umurmu? 25 tahun. Ya. Yang bersangkutan sudah beristri, sudah punya anak 1. Untuk motifnya bahwa pelaku ini, kamu sudah pacaran berapa lama dengan dia? Tidak pacaran. Tidak pacaran, kenal di mana? Kenal dari Facebook. Lewat Facebook, ya. Dia berkenalan dengan korban ini, dan memang rencananya si pelaku ini untuk berangkat ke Weda untuk kerja di sana. Namun sebelum berangkat, dia mengajak pelaku ini, korban ini untuk bertemu. Motifnya, dia ketemu untuk berharap bisa berhubungan dengan korban, ya, bisa melakukan hubungan suami istri dengan korban. Diancam, dicekik sama pelaku, korban sempat meronta, dipenjara 15 tahun dan denda 3 miliar rupiah. Mungkin itu penyampaian secara resmi dari kami. Kira-kira ada yang ditanyakan? Pelaku ini terakhir ditangkap di lokasi. Kami tangkap di Weda. Hari apa kemarin ya? Penangkapan tanggal 30 Mei. 30 Mei. Hari Kamis. Ya. Setelah kami selidiki, pelaku ini berada di Weda, di Maluku Utara. Di Weda, di PT IWIP. Dia kerja di PT IWIP. Baru mau masuk kerja. Nah, mungkin dia kaget juga kenapa tiba-tiba polisi datang gitu. Ya. Kita tahu keberadaan pelaku, kita selidiki dengan berbagai macam cara kita, ya. Kita ketahui tersangka ini ada di Weda. Saya langsung mengutus tim saya berangkat ke Weda, tangkap, langsung interogasi dan langsung mengaku. Ada lagi? Pak, pelaku warga SBT atau warga mana? Pelaku ini alamatnya Desa Jembatan Basah, Kecamatan Bula Barat. Ada lagi? Pak, dari hasil penyelidikan apakah ada indikasi keterlibatan orang lain selain ini? Sementara belum ada, karena memang kalau kita lihat dari TKP yang kita temukan berdasarkan petunjuk-petunjuk yang ada di TKP, di situ hanya mereka berdua. Pak, pelaku ini masih sebagai keluarga korban atau bagaimana? Tidak. Ini barang bukti yang kita temukan. Ini HP. Oh, ini HP pelaku. Karena HP dari ini belum ditemu, karena dibuang. Gadis 15 tahun dibunuh kenalan Facebook usai tolak hubungan badan. Nasib pilu menimpa seorang gadis remaja berumur 15 tahun di Kabupaten Seram bagian timur, SBT, Maluku. Korban bernama Riatriani tewas dibunuh oleh kenalan dari media sosial Facebook. Pelaku berinisial HS, 23, tega membunuh korban karena menolak saat diajak berhubungan badan. HS secara sadis menganiaya Riatriani lalu membuang jasadnya ke sungai. Berikut fakta-fakta kasus gadis remaja dibunuh kenalan Facebooknya di Maluku, dirangkum dari tribunambon.com dan Tribratanews, Maluku, Polri Go ID. Senin, 2 Juni 2025 sedih. Sempat dilaporkan hilang. Kasus ini bermula saat korban dilaporkan hilang sejak Sabtu, 17 Mei 2025, lalu. Keluarga kemudian melaporkan hilangnya Riatriani ke polisi. Petugas lantas mencari keberadaan korban selama beberapa hari.
Titik terang didapatkan setelah ditemukan sosok mayat di Sungai Waifufa, Desa Englas, Kota Bula, Kabupaten Seram bagian Timur, SBT, pada Rabu, 21 Mei 2025. Belakangan diketahui, mayat tersebut adalah Ria Triani yang selama ini dicari-cari. Kenalan di Facebook. Berdasarkan pendalaman, polisi menemukan fakta Ria Triani tewas dibunuh. Pelakunya adalah HS, pria yang dikenal korban lewat Facebook. HS nekat mendekati korban padahal sudah memiliki istri dan anak. Kapolres Seram bagian Timur, AKBP Al-Hajat menerangkan, HS dan korban hanya sebatas teman online. Keduanya kenalan lewat media sosial bahkan tidak ada hubungan pacaran, bebernya. AKBP Al-Hajat melanjutkan, pelaku dan korban memutuskan untuk bertemu. HS selalu mengajak korban berhubungan intim layaknya suami istri. Ajakan itu ditolak mentah-mentah oleh korban. Lantaran tidak terima, HS tega menganiaya korban. Pelaku mencekik leher korban selama 5 menit, kala itu Ria Triani sempat memberikan perlawanan. Pada saat korban menolak, korban diancam lalu dicekik oleh pelaku, korban sempat berontak, tetapi pelaku mengancam dengan kata, "Kalau kamu tidak mau, saya bunuh kamu," ungkap AKBP Al-Hajat. Jasad dibuang ke sungai. HS yang sudah dikuasai amarah lantas meneruskan aksinya. Ia membuat korban tidak bisa bernapas dengan tangannya. HS sempat mengecek korban sudah tewas dengan menyentuh bagian hidung dan urat nadi korban. Lalu pelaku merasa korban sudah meninggal baru diangkat dan dibuang ke sungai, jelas AKBP Al-Hajat. Pelaku kabur. Usai membunuh korban, HS sempat kabur ke menuju Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara. Pelaku hendak bekerja di PT Indonesia Weda Bay Industrial Park. Pelaku berhasil kami tangkap pada 30 Mei 2025. Setelah kami selidiki pelaku ini ada di Weda, di lokasi PT Indonesia Weda Bay Industrial Park, IWIP, Provinsi Maluku Utara. Saat itu, pelaku baru akan mulai bekerja di sana, ungkap Kapolres. Setelah diketahui keberadaan pelaku, Kapolres SBT dengan aksi cepat dan tegas memerintahkan, tim Reskrim Polres SBT langsung diberangkatkan ke Weda untuk melakukan penangkapan setelah kami mengirim petugas langsung ke lokasi dan pelaku berhasil ditangkap. Setelah ditangkap, kemudian dibawa ke Bula dan hari ini ada di hadapan teman-teman wartawan semua, ujar AKBP Al-Hajat. Kini, tersangka HS telah mendekam di sel tahanan Polres SBT, sembari menunggu proses hukum lebih lanjut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya itu. HS dikenakan pasal 80 ayat 3 Yungto pasal 76C UU nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana 15 tahun penjara dan denda sebesar 3 miliar rupiah. Dari Aruan. Hah? Dari mana? Lama di Aruan. Pipa ini orang Aruan. Pindah tuh. Dia mau ngomong di sini Aruan. Ini besar ini. Di atas ini naik ke Cimore almarhum, naik ke dari bawah ke kanan ke lantai ke kelas di meja. Kedua di atas. Materi rumah belakang.
langsung hormon terbaik. Nurse. Dari kampung juga. Biasa. Biasa. Kursi. Wih, Swastiastu. Hari ini kita dari Polres Seram bagian Timur melaksanakan press release terkait dengan kasus kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Sama-sama kita ketahui bahwa sebelumnya korban ini sempat pergi dari rumah, namun setelah beberapa hari, tepatnya 5 hari, 4 hari. dari hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu itu bukan Rabu ya, 4 atau 5 hari. Kita tahu bahwa di sungai apa namanya? Waifufa ditemukan seorang jenazah mayat perempuan namanya R lah, Ria. Teman-teman udah tahu ya namanya ya. Setelah kita evakuasi, kita bawa ke rumah sakit untuk membenarkan bahwa korban ini adalah anak yang sebelumnya dilaporkan hilang. Nah, kita lakukan penyelidikan mendalam, kita periksa saksi-saksi, kita periksa TKP, kita telusuri jejak korban kemana-kemana dengan teknik penyelidikan kita. Akhirnya mengerucut kepada salah satu pelaku, dan perkara tersebut adalah perkara kekerasan terhadap anak yang menyebabkan meninggal dunia. Pelaku atas nama inisial HS sudah berada di depan rekan-rekan. Lahirnya 29 Agustus 2001, berarti umurnya berapa umur? 25 tahun. Ya. Yang bersangkutan sudah beristri, sudah punya anak 1. Untuk motifnya bahwa pelaku ini, kamu sudah pacaran berapa lama dengan dia? Tidak pacaran. Kenal di mana? Lewat Facebook. Ya. Dia berkenalan dengan korban ini, dan memang rencananya si pelaku ini untuk berangkat ke Weda untuk kerja di sana. Namun sebelum berangkat, dia mengajak korban ini untuk bertemu. Motifnya, dia ketemu untuk berharap bisa berhubungan dengan korban, ya, bisa melakukan hubungan suami istri dengan korban. Diancam, dicekik sama pelaku. Korban sempat meronta, dipenjara 15 tahun dan denda 3 miliar rupiah.
Mungkin itu penyampaian secara resmi dari kami. Kira-kira ada yang ditanyakan? Pelakunya terakhir ditangkap di Bekasi. Kami tangkap di Weda. Hari apa kemarin ya? Penangkapan tanggal 30 Mei. 30 Mei ya? Hari Kamis ya. Setelah kami selidiki, pelaku ini berada di Weda, di Maluku Utara ya. Di Weda, di PT IWIP. Dia kerja di PT IWIP, baru mau masuk kerja. Nah, mungkin dia kaget juga kenapa tiba-tiba polisi datang gitu. Kita tahu keberadaan pelaku, kita selidiki dengan berbagai macam cara kita, ya. Kita ketahui tersangkanya ada di Weda. Saya langsung mengutus tim saya berangkat ke Weda, tangkap, langsung interogasi dan langsung mengakui. Ada lagi? Pak, pelaku warga SBT atau warga mana? Pelaku ini alamatnya Desa Jembatan Basah, Kecamatan Bula Barat. Ada lagi? Pak, dari hasil penyelidikan apakah ada indikasi keterlibatan orang lain selain ini? Sementara belum ada, karena memang kalau kita lihat dari TKP yang kita temukan berdasarkan petunjuk-petunjuk yang ada di TKP, di situ hanya mereka berdua. Pak, pelaku ini masih sebagai keluarga korban atau bagaimana? Tidak. Ini barang bukti yang kita temukan. Ini HP. Oh, ini HP pelaku. Karena HP dari ini belum ketemu, karena dibuang. Gadis 15 tahun dibunuh kenalan Facebook usai tolak hubungan badan. Nasib pilu menimpa seorang gadis remaja berumur 15 tahun di Kabupaten Seram bagian Timur, SBT, Maluku. Korban bernama Ria Triani tewas dibunuh oleh kenalan dari media sosial Facebook. Pelaku berinisial HS, 23, tega membunuh korban karena menolak saat diajak berhubungan badan. HS secara sadis menganiaya Ria Triani lalu membuang jasadnya ke sungai. Berikut fakta-fakta kasus gadis remaja dibunuh kenalan Facebooknya di Maluku, dirangkum dari tribunambon.com dan Tribratanews, Maluku, Polri Go ID. Senin, 2 Juni 2025 sedih. Sempat dilaporkan hilang. Kasus ini bermula saat korban dilaporkan hilang sejak Sabtu, 17 Mei 2025, lalu. Keluarga kemudian melaporkan hilangnya Ria Triani ke polisi. Petugas lantas mencari keberadaan korban selama beberapa hari. Titik terang didapatkan setelah ditemukan sosok mayat di Sungai Waifufa, Desa Englas, Kota Bula, Kabupaten Seram bagian Timur, SBT, pada Rabu, 21 Mei 2025. Belakangan diketahui, mayat tersebut adalah Ria Triani yang selama ini dicari-cari. Kenalan di Facebook. Berdasarkan pendalaman, polisi menemukan fakta Ria Triani tewas dibunuh. Pelakunya adalah HS, pria yang dikenal korban lewat Facebook. HS nekat mendekati korban padahal sudah memiliki istri dan anak. Kapolres Seram bagian Timur, AKBP Al-Hajat menerangkan, HS dan korban hanya sebatas teman online. Keduanya kenalan lewat media sosial bahkan tidak ada hubungan pacaran, bebernya. AKBP Al-Hajat melanjutkan, pelaku dan korban memutuskan untuk bertemu. HS selalu mengajak korban berhubungan intim layaknya suami istri. Ajakan itu ditolak mentah-mentah oleh korban. Lantaran tidak terima, HS tega menganiaya korban. Pelaku mencekik leher korban selama 5 menit, kala itu Ria Triani sempat memberikan perlawanan. Pada saat korban menolak, korban diancam lalu dicekik oleh pelaku. Korban sempat berontak, tetapi pelaku mengancam dengan kata, "Kalau kamu tidak mau, saya bunuh kamu," ungkap AKBP Al-Hajat. Jasad dibuang ke sungai. HS yang sudah dikuasai amarah lantas meneruskan aksinya. Ia membuat korban tidak bisa bernapas dengan tangannya.
HS sempat mengecek korban sudah tewas dengan menyentuh bagian hidung dan urat nadi korban. Lalu pelaku merasa korban sudah meninggal baru diangkat dan dibuang ke sungai, jelas AKBP Al-Hajat. Pelaku kabur. Usai membunuh korban, HS sempat kabur ke menuju Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara. Pelaku hendak bekerja di PT Indonesia Weda Bay Industrial Park. Pelaku berhasil kami tangkap pada 30 Mei 2025. Setelah kami selidiki pelaku ini ada di Weda, di lokasi PT Indonesia Weda Bay Industrial Park, IWIP, Provinsi Maluku Utara. Saat itu, pelaku baru akan mulai bekerja di sana, ungkap Kapolres. Setelah diketahui keberadaan pelaku, Kapolres SBT dengan aksi cepat dan tegas memerintahkan, tim Reskrim Polres SBT langsung diberangkatkan ke Weda untuk melakukan penangkapan setelah kami mengirim petugas langsung ke lokasi dan pelaku berhasil ditangkap. Setelah ditangkap, kemudian dibawa ke Bula dan hari ini ada di hadapan teman-teman wartawan semua, ujar AKBP Al-Hajat. Kini, tersangka HS telah mendekam di sel tahanan Polres SBT, sembari menunggu proses hukum lebih lanjut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya itu. HS dikenakan pasal 80 ayat 3 Yungto pasal 76 C UU nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana 15 tahun penjara dan denda sebesar 3 miliar rupiah. Dari Aruan. Hah? Dari mana? Lama di Aruan. Pipar ini orang Aruan. Di atas ini naik ke Cimore almarhum, naik ke atas dari bawah ke kanan ke rambut tukang balas di meja. Dua di atas. Materi rumah di belakang. Apa suasana? Tadi kita posisi. Dari kampung juga. Biasa. Terus sih. Wih. Swastiastu. Hari ini kita dari Polres Seram bagian Timur melaksanakan press release terkait dengan kasus kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Sama-sama kita ketahui bahwa sebelumnya
korban ini sempat pergi dari rumah, namun setelah beberapa hari, tepatnya 5 hari ya? 4 hari. Dari hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu itu bukan Rabu ya? 4 atau 5 hari kita tahu bahwa di sungai apa namanya? Waifufa ditemukan seorang jenazah mayat perempuan namanya R ya. Iya. Teman-teman udah tahu ya namanya ya. Setelah kita evakuasi, kita bawa ke rumah sakit untuk membenarkan bahwa korban ini adalah anak yang sebelumnya dilaporkan hilang. Nah, kita lakukan penyelidikan mendalam, kita periksa saksi-saksi, kita periksa TKP, kita telusuri jejak korban kemana-kemana dengan teknik penyelidikan kita. Akhirnya mengerucut kepada salah satu pelaku, dan perkara tersebut adalah perkara kekerasan terhadap anak yang menyebabkan meninggal dunia. Pelaku atas nama inisial HS sudah berada di depan rekan-rekan. Lahirnya 29 Agustus 2001, berarti umurnya berapa umur? 25 tahun. Ya. Yang bersangkutan sudah beristri, sudah punya anak 1. Untuk motifnya bahwa pelaku ini, kamu sudah pacaran berapa lama dengan dia? Tidak pacaran. Kenal di mana? Lewat Facebook. Ya. Dia berkenalan dengan korban ini, dan memang rencananya si pelaku ini untuk berangkat ke Weda untuk kerja di sana. Namun sebelum berangkat, dia mengajak pelaku ini, korban ini untuk bertemu. Motifnya, dia ketemu untuk berharap bisa berhubungan dengan korban, ya, bisa melakukan hubungan suami istri dengan korban. Diancam, dicekik sama pelaku, korban sempat meronta, dipenjara 15 tahun dan denda 3 miliar rupiah. Mungkin itu penyampaian secara resmi dari kami. Kira-kira ada yang ditanyakan? Pelakunya terakhir ditangkap di lokasi. Kami tangkap di Weda. Hari apa kemarin ya? Penangkapan tanggal 30 Mei. 30 Mei ya. Hari Kamis. Ya. Setelah kami selidiki, pelaku ini berada di Weda, di Maluku Utara. Di Weda, di PT IWIP. Dia kerja di PT IWIP. Baru mau masuk kerja. Nah, mungkin dia kaget juga kenapa tiba-tiba polisi datang gitu. Ya. Kita tahu keberadaan pelaku, kita selidiki dengan berbagai macam cara kita, ya. Kita ketahui tersangka ini ada di Weda. Saya langsung mengutus tim saya berangkat ke Weda, tangkap, langsung interogasi dan langsung mengaku.
Ada lagi? Pak, pelaku warga SBT atau warga mana? Pelaku ini alamatnya Desa Jembatan Basah, Kecamatan Bula Barat. Ada lagi? Pak, dari hasil penyelidikan apakah ada indikasi keterlibatan orang lain selain ini? Sementara belum ada, karena memang kalau kita lihat dari TKP yang kita temukan berdasarkan petunjuk-petunjuk yang ada di TKP, di situ hanya mereka berdua. Pak, pelaku ini masih sebagai keluarga korban atau bagaimana? Tidak. Ini barang bukti yang kita temukan. Ini HP. Oh, ini HP pelaku. Karena HP dari ini belum ditemu, karena dibuang. Gadis 15 tahun dibunuh kenalan Facebook usai tolak hubungan badan. Nasib pilu menimpa seorang gadis remaja berumur 15 tahun di Kabupaten Seram bagian timur, SBT, Maluku. Korban bernama Ria Triani tewas dibunuh oleh kenalan dari media sosial Facebook. Pelaku berinisial HS, 23, tega membunuh korban karena menolak saat diajak berhubungan badan. HS secara sadis menganiaya Ria Triani lalu membuang jasadnya ke sungai. Berikut fakta-fakta kasus gadis remaja dibunuh kenalan Facebooknya di Maluku, dirangkum dari tribunambon.com dan Tribratanews, Maluku, Polri Go ID. Senin, 2 Juni 2025 sedih. Sempat dilaporkan hilang. Kasus ini bermula saat korban dilaporkan hilang sejak Sabtu, 17 Mei 2025, lalu. Keluarga kemudian melaporkan hilangnya Ria Triani ke polisi. Petugas lantas mencari keberadaan korban selama beberapa hari. Titik terang didapatkan setelah ditemukan sosok mayat di Sungai Waifufa, Desa Englas, Kota Bula, Kabupaten Seram bagian Timur, SBT, pada Rabu, 21 Mei 2025. Belakangan diketahui, mayat tersebut adalah Ria Triani yang selama ini dicari-cari. Kenalan di Facebook. Berdasarkan pendalaman, polisi menemukan fakta Ria Triani tewas dibunuh. Pelakunya adalah HS, pria yang dikenal korban lewat Facebook. HS nekat mendekati korban padahal sudah memiliki istri dan anak. Kapolres Seram bagian Timur, AKBP Al-Hajat menerangkan, HS dan korban hanya sebatas teman online. Keduanya kenalan lewat media sosial bahkan tidak ada hubungan pacaran, bebernya. AKBP Al-Hajat melanjutkan, pelaku dan korban memutuskan untuk bertemu. HS selalu mengajak korban berhubungan intim layaknya suami istri. Ajakan itu ditolak mentah-mentah oleh korban. Lantaran tidak terima, HS tega menganiaya korban. Pelaku mencekik leher korban selama 5 menit, kala itu Ria Triani sempat memberikan perlawanan. Pada saat korban menolak, korban diancam lalu dicekik oleh pelaku, korban sempat berontak, tetapi pelaku mengancam dengan kata, "Kalau kamu tidak mau, saya bunuh kamu," ungkap AKBP Al-Hajat. Jasad dibuang ke sungai. HS yang sudah dikuasai amarah lantas meneruskan aksinya. Ia membuat korban tidak bisa bernapas dengan tangannya. HS sempat mengecek korban sudah tewas dengan menyentuh bagian hidung dan urat nadi korban. Lalu pelaku merasa korban sudah meninggal baru diangkat dan dibuang ke sungai, jelas AKBP Al-Hajat. Pelaku kabur. Usai membunuh korban, HS sempat kabur ke menuju Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara. Pelaku hendak bekerja di PT Indonesia Weda Bay Industrial Park. Pelaku berhasil kami tangkap pada 30 Mei 2025. Setelah kami selidiki pelaku ini ada di Weda, di lokasi PT Indonesia Weda Bay Industrial Park, Iwip, Provinsi Maluku Utara. Saat itu, pelaku baru akan mulai bekerja di sana, ungkap Kapolres. Setelah diketahui keberadaan pelaku, Kapolres SBT dengan aksi cepat dan tegas memerintahkan, tim Reskrim Polres SBT langsung diberangkatkan ke Weda untuk melakukan penangkapan setelah kami mengirim petugas langsung ke lokasi dan pelaku berhasil ditangkap. Setelah ditangkap, kemudian dibawa ke Bula dan hari ini ada di hadapan teman-teman wartawan semua, ujar AKBP Al-Hajat. Kini, tersangka HS telah mendekam di sel tahanan Polres SBT, sembari menunggu proses hukum lebih lanjut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya itu. HS dikenakan pasal 80 ayat 3 Yungto pasal 76C UU nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana 15 tahun penjara dan denda sebesar 3 miliar rupiah.
bunyi tuh. Aku ngomong dong orang. Dari Aruan. Hah? Dari mana? Lama di Aruan. Ipar ini orang Aruan. Dengan. Ya, aku ya. Sejam mau ngomong di sini Aruan. Di atas ini naik ke Cimore almarhum, naik ke dari bawah ke kanan ke lantai ke kelas di meja. Di atas. Materi rumah belakang. Apa suasana? Sering kita pergi. Dari kampung juga. Biasa. Terus sih. Wih. Swastiastu. Hari ini kita dari Polres Seram bagian Timur melaksanakan press release terkait dengan kasus kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Sama-sama kita ketahui bahwa sebelumnya korban ini sempat pergi dari rumah, namun setelah beberapa hari, tepatnya 5 hari, 4 hari. dari hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu itu bukan Rabu ya, 4 atau 5 hari. Kita tahu bahwa di sungai apa namanya? Waifufa ditemukan seorang jenazah mayat perempuan namanya R lah, Ria. Teman-teman udah tahu ya namanya ya. Setelah kita evakuasi, kita bawa ke rumah sakit untuk membenarkan bahwa korban ini adalah anak yang sebelumnya dilaporkan hilang. Nah, kita lakukan penyelidikan mendalam, kita periksa saksi-saksi, kita periksa TKP, kita telusuri jejak korban kemana-kemana dengan teknik penyelidikan kita. Akhirnya mengerucut kepada salah satu pelaku, dan perkara tersebut adalah perkara kekerasan terhadap anak yang menyebabkan meninggal dunia.
Pelaku atas nama inisial HS sudah berada di depan rekan-rekan. Lahirnya 29 Agustus 2001, berarti umurnya berapa umur? 25 tahun. Ya. Yang bersangkutan sudah beristri, sudah punya anak 1. Untuk motifnya bahwa pelaku ini, kamu sudah pacaran berapa lama dengan dia? Tidak pacaran. Kenal di mana? Lewat Facebook. Ya. Dia berkenalan dengan korban ini. Dan memang rencananya si pelaku ini untuk berangkat ke Wedak untuk kerja di sana. Namun sebelum berangkat dia mengajak korban ini untuk bertemu. Motifnya